wabarakatuh. Today we will learn to state things around us in the chapter 4. This is my world. Hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan nama-nama benda yang ada di sekitar kita. Are you ready? Let's begin. This is my classroom. Imagine that you in the classroom. Bayangkan jika kamu berada di dalam suatu kelas. Okay, we will learn to say the names of things in the classroom. So, let's get started. Kita akan belajar menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas. Here, what we will do. Lalu, apa yang harus kita lakukan? First, listen to me when I say names of the things in the classroom. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan saya menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam kelas. And then, you will repeat the words of the names one by one. Oke, selanjutnya kalian harus mengulangi kata-kata yang saya sebutkan tadi satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Listen carefully and repeat after me. Let's start from the left. A globe. A globe. A clock. A clock. A picture. A picture. An air conditioner. An air conditioner. A window. A window. A door. A door. A door. A board. A board. A cupboard. A cupboard. A book. A book. A table. A table. A wall. A wall. A floor. A floor. A chair. A chair. A desk. A desk. After mentioning the name of the object, what we pay attention to and learn here. Setelah kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di kelas tadi, apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita pelajari di sini? Yes, great. About article A and N in front of the name of object. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan kata A dan an yang ada di depan nama-nama benda yang kita sebutkan tadi. Lalu, apa bedanya penggunaan kata a dan an? I will explain it. Before that, I will give you more example. Okay, what is that? Ya, ini adalah buah jeruk. Apa bahasa Inggrisnya buah jeruk? Yes, an orange. Perhatikan, di depannya dibubuhi article in. The next example, ada sebuah buku. Apa bahasa Inggrisnya buku? Yes, a book. Perhatikan, dia memakai awalan a. Then, what's the difference? Lalu, apa perbedaannya? Simak di penjelasan selanjutnya. The difference is article A and N. Perbedaan pemakaian artikel A dan N. For example, a book. Why does the word book use the article A? Kenapa menggunakan artikel A? Karena artikel A digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi huruf konsonan. A book. Sebuah buku, sebuah kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi konsonan. Book, book. And the next example is an orange. Why does the an orange use a article an? Kenapa menggunakan article an? Karena article an digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali dengan bunyi vokal. I will repeat the explanation. Article A used for singular nouns that begin with a consonant sound. Kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi konsonan.
Contohnya seperti B, C, M, N, or others. Meanwhile, article N used for singular nouns that begin with a vowel sound. Artikel N digunakan untuk kata benda tunggal yang diawali oleh bunyi vokal. Contohnya seperti A, I, U, E, O. Okay, I will give you another example. User. Kata user diawali oleh bunyi konsonan. User. U. Bukan huruf vokal, tetapi bunyi konsonan. Maka dari itu, kita memakai artikel A user. Do you got it? Apple. Kata apple diawali oleh bunyi vokal apple. Jadi kalau bunyi vokal maka menggunakan artikel an apple. On the next, we will learn to tell the things that we often have in our bags. Yang selanjutnya, kita akan belajar menyebutkan nama-nama benda yang ada di dalam tas. Here, what we will do. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Okay, the first, please listen to me when I say names of the things we often have in our bag. Yang pertama, kalian harus mendengarkan saya ketika saya menyebutkan nama-nama benda yang biasanya berada di dalam tas. And then you will repeat the words of the name after I one by one. Kemudian kalian ulangi lagi kata-kata yang saya sudah sebutkan tadi satu persatu. Listen carefully and repeat after me. Things in our bag. 2 pencils. 2 pencils. A ruler. A ruler. A glue. A glue. A bottle. A bottle. Some books. Some books. A rubber. A rubber. A lunchbox. A lunchbox. A sharpener. A sharpener. A pair of scissors. A pair of scissors. After mentioning the name of object, you must be confused. Why does anyone use the suffix? Setelah menyebutkan nama benda tersebut, pasti dari kalian ada yang bingung. Kenapa ada kata yang memakai akhiran S? Listen carefully the next explanation. 2 pencils. Kenapa di dalam kata 2 pencils dibubuhkan kata S? Karena jika kata atau benda lebih dari satu, maka kita wajib menambahkan kata S di belakangnya. Pensil plus S. Tandanya kata itu lebih dari satu atau jamak. S di sini menyatakan bahwa kata tersebut ialah jamak. Lalu, kenapa pada kata a ruler tidak dibubuhkan kata S? Karena seperti yang sudah kita pelajari tadi, jika benda tunggal dibubuhkan artikel A. Karena dia benda tunggal, maka tidak diberi akhiran S. Baiklah, untuk lebih memahami maksudnya, I will give you another example. Some books. Beberapa buku. Nah, beberapa buku berarti lebih dari satu buku. Yang berarti itu adalah kata jamak yang harus ditambahkan kata S di belakangnya. Some books. Book plus S. Books. Intinya, jika benda itu lebih dari satu, maka itu dikatakan jamak, maka harus ditambahkan S. Look at the conversation. I have 2 rubbers. Aku mempunyai 2 penghapus. I have 2 rubbers. Rubbers diberi akhiran S karena merupakan sebuah kata jamak. What about you? Bagaimana denganmu? How many pens do you have? Berapa banyak pena yang kamu punya? Pens diberi akhiran S karena menyatakan banyaknya benda. I have 3 pens.
Saya memiliki 3 buah pena. Karena penanya lebih dari 1, maka diberi akhiran S. Oke, do you get it? Pasti sudah paham kan? Okay, I think enough. I hope useful for us. See you on the next video. Bye-bye.